Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea sudah boleh jual tiket pertandingan di semifinal Piala FA nanti. Sementara Raheem Sterling justru main tarkam di Jamaika. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona ingin mempertahankan Ousmane Dembele yang tampil apik dalam beberapa laga terakhir. Masih di Barcelona, mereka juga mengincar sejumlah pemain termasuk Adnan Januzaj. Legenda Real Madrid Guti Hernandez marah-marah melihat kondisi klub saat ini. Guti menilai kalau skuad Los Blancos sedang mengalami krisis pemain. Guti juga mengatakan kalau Real Madrid nggak bisa terus bermain dengan 12 atau 13 pemain. Oleh sebab itu Guti meminta Carlo Ancelotti untuk merombak habis skuadnya. Selain itu Guti juga meminta para pemain yang nggak punya komitmen untuk segera angkat koper. Menurut Guti, Real Madrid merupakan klub besar yang harus diisi pemain-pemain hebat. Dalam beberapa laga terakhir, Ousmane Dembele terus menampilkan permainan terbaiknya di Barcelona. Hal ini membuat Blaugrana ingin mempertahankan winger asal Prancis tersebut. Sebelumnya Dembele memang kerap dirumorkan bakal hengkang. Alasannya karena mantan winger Borussia Dortmund ini belum menandatangani kontraknya yang akan segera berakhir. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku siap mempertahankan Dembele dengan memperlakukannya secara baik. Di La Liga musim ini Dembele sudah memainkan 12 laga dengan menorehkan 9 assist. Barcelona terus berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain anyar di musim depan. Terbaru Barcelona juga memburu winger Real Sociedad yakni Adnan Januzaj. Viayas mengabarkan kalau skuad Blaugrana tinggal selangkah lagi untuk merekrut Januzaj. Alasannya karena kesepakatan tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat. Barcelona sendiri bisa mendatangkan Januzaj secara gratis. Alasannya karena kontrak Januzaj di Real Sociedad akan segera berakhir di musim panas mendatang. Arsenal ikut bergabung dalam perburuan Paulo Dybala yang akan hengkang dari Juventus. Ngomong-ngomong soal Arsenal, jersey baru mereka untuk musim 2022-2023 bocor di internet. Paulo Dybala dipastikan hengkang dari Juventus di musim panas nanti. Alasannya karena Dybala menolak untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir di bulan Juni. Sejumlah klub top Eropa pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Dybala. Terbaru ada Arsenal yang juga ikut memburu bomber asal Argentina tersebut. Kabarnya manajemen The Gunners sudah menghubungi agen Dybala, tetapi sayang Dybala disebut lebih tertarik untuk pindah ke PSG ketimbang merumput di Inggris. Media Footy Headlines membocorkan desain jersey terbaru Arsenal di musim 2022-2023. Jersey ini masih mempertahankan warna merah sebagai warna dasarnya. Pada bagian kerahnya terdapat corak berwarna merah yang berada di sisi kanan dan kiri. Desain baru ini mendapat tanggapan beragam dari para netizen. Salah satu netizen menyebut kalau desain baru ini akan digunakan Arsenal pada Liga Champions musim depan. Wonderkid Manchester United Anthony Elanga mencuri perhatian dengan mencetak gol di sejumlah laga. Penampilan apik tersebut membuat Elanga dipanggil oleh timnas Swedia. Gak cuma itu, Elanga juga mendapat pujian dari legenda timnas Swedia yakni Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic menilai kalau Elanga punya talenta yang sangat luar biasa. Ibrahimovic pun memberi saran kepada Elanga untuk terus bertarung dan gak cepat berpuas diri. Manchester United akan menjual Harry Maguire dengan harga murah karena performanya yang buruk. Sedangkan Liverpool menyiapkan dana yang fantastis untuk memboyong Robert Lewandowski. Manchester United berencana menjual kapten mereka sendiri yakni Harry Maguire. Viayas mengabarkan kalau setan merah sudah habis kesabaran dengan performa sang bek. Alasannya sejak didatangkan pada tahun 2019 lalu, Maguire kerap tampil buruk di lini pertahanan. Pada saat itu dia dibanderol dengan mahar selangit yakni 80 juta pound sterling. Kabarnya setan merah siap rugi demi bisa menjual mantan bek Leicester City tersebut. Manchester City menjadi klub terkaya di dunia versi Deloitte Football Money. Skuad The Citizens berhasil duduk di peringkat teratas sebagai klub dengan pemasukan tertinggi. The Citizens mampu meraup keuntungan sekitar 644 juta euro dalam 1 tahun. The Citizens bahkan mengungguli Real Madrid yang mencatatkan keuntungan 640 juta euro.
Sementara itu pemasukan Manchester City didominasi oleh keuntungan hak siar. Robert Lewandowski dikabarkan sedang gak bahagia terkait masa depannya di Bayern Munchen. Oleh sebab itu Lewandowski kerap dirumorkan akan cabut pada musim panas nanti. Sejumlah klub elit Eropa pun mulai mengantri termasuk raksasa Premier League Liverpool. Klub asuhan Jurgen Klopp ini bahkan sudah menyiapkan dana besar untuk merekrut sang bomber. Bersumber dari Vihaya, skuad The Reds telah menyiapkan dana 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Walaupun begitu, Liverpool juga harus bersaing dengan sejumlah klub top lainnya. Next, PSG diminta untuk mendatangkan Antonio Conte karena dinilai kenyang pengalaman. Sementara Everton berpeluang melepas Richarlison karena kondisi tim yang sedang buruk. Komentator sepak bola asal Prancis Pierre Menès memberi desakan kepada PSG. Menès meminta PSG untuk merekrut pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte. Menès bilang kalau Mauricio Pochettino gak akan bertahan lama menukangi skuad Les Parisiens. Alasannya karena sejumlah pemain merasa gak nyaman dengan kepemimpinannya. Menès menilai kalau Conte cocok untuk melatih skuad Parisiens karena pelatih asal Italia ini merupakan pelatih yang cukup berpengalaman. PSSI dikabarkan menemui titik buntu terkait dokumen pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah menyerahkan 3 nama pemain yang akan dinaturalisasi. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saini Patinama. Akan tetapi dokumen surat perpindahan warga negara dari pemerintah Belanda dan Spanyol dikabarkan kurang. Oleh sebab itu PSSI meminta bantuan ke pemerintah terkait permasalahan tersebut. Esko PSSI Hassani Abdul Ghani berharap kalau Presiden Joko Widodo bisa memuluskan rencana tersebut. Manchester United mendapat angin segar terkait perburuan striker Everton yakni Richarlison. Media Mirror mengabarkan kalau skuad The Toffees siap menjual bomber asal Brazil tersebut. Everton terpaksa menjual Richarlison karena kondisi tim yang saat ini sedang buruk. Alasannya karena klub asuhan Frank Lampard ini berada di papan bawah dan terancam degradasi di musim depan. Selain itu hasil penjualan Richarlison juga bisa digunakan untuk membeli pemain baru di musim depan. Pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag sering diberitakan akan menjadi pelatih baru MU. Ten Hag disebut bakal datang menggantikan Ralf Rangnick. Ten Hag sendiri punya peluang besar untuk merapat ke Old Trafford di musim depan. Alasannya pelatih berkepala pelontos ini sudah melakukan tes wawancara kerja pada hari Senin yang lalu. Peluang setan merah untuk merekrut Ten Hag juga terbuka cukup lebar mengingat Ajax nggak menghalanginya untuk pergi. Sementara itu setan merah menembus Ten Hag seharga 4 juta pound sterling. Selanjutnya Pepe dan Ruben Dias absen dari timnas Portugal yang akan menjalani laga playoff Piala Dunia. Masih di laga internasional ada Italia yang akan menggelar pertandingan melawan Argentina. Timnas Portugal mendapat kabar buruk menjelang laga playoff Piala Dunia melawan Turki. Alasannya karena bek tengah mereka yakni Pepe dipastikan absen membela skuad Selecao. Pepe terpaksa menepi dari lapangan karena positif COVID-19. Selain Pepe, skuad Selecao juga nggak diperkuat oleh Ruben Dias. Bek Manchester City ini harus absen karena mengalami cedera hamstring. Absennya kedua pemain tersebut tentu menjadi kerugian bagi Portugal yang sedang mengincar kemenangan. Timnas Italia dan timnas Argentina akan bertemu dalam duel seru yang mempertemukan juara bertahan Piala Euro dan juara bertahan Copa America. Rencananya laga ini akan digelar di Stadion Wembley, Inggris tanggal 2 Juli mendatang. Laga ini sendiri menjadi laga pertama yang digelar sejak 29 tahun lalu. Sebelumnya juara Piala Euro dan juara Copa America pernah bertemu pada tahun 1993. Saat itu timnas Argentina keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Denmark lewat adu penalti. Roman Abramovich mendapat sanksi dari sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Sanksi ini gak terlepas dari perang Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlanjut. Sanksi yang diberikan Abramovich ini pun mendapat tanggapan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menunda sanksi yang diberikan. Alasannya karena Zelensky menilai Abramovich bisa menjadi perantara untuk membicarakan perdamaian dengan Rusia.
Marcelo Brozovic resmi memperpanjang kontrak dengan Inter Milan sampai tahun 2026. Kita jauh ke Jamaika, ada Raheem Sterling yang bermain tarkam dengan winger Aston Villa yakni Leon Bailey. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang bertahan mereka yakni Marcelo Brozovic. Kabar perpanjangan kontrak ini mereka sampaikan lewat Instagram resmi klub. Gelandang asal Kroasia ini sudah menandatangani perpanjangan kontrak sampai tahun 2026. Dalam kontraknya, Brozovic akan mendapat gaji sekitar 6,5 juta euro per tahunnya. Sebagai informasi, Brozovic sendiri menjadi salah satu pemain penting di skuad Nerazzurri. Hal ini terbukti di mana di musim ini Brozovic sudah memainkan 37 laga di berbagai kompetisi. Raheem Sterling baru-baru ini menghebohkan sosial media Twitter. Alasannya winger Manchester City ini terlihat bermain tarkam di negara kecil yakni Jamaika. Gak sendirian saat itu Sterling ditemani oleh winger Aston Villa yakni Leon Bailey. Selain itu terlihat juga Pangeran Williams yang sedang berbincang-bincang. Kepergian Sterling ke Jamaika menimbulkan pertanyaan. Alasannya Sterling tergabung ke dalam timnas Inggris untuk jeda internasional. Next, Chelsea sudah diperbolehkan menjual tiket pertandingan pada laga semifinal Piala FA 16 April nanti. Kita jauh ke Jepang guys, ada Pratama Arhan yang sudah ikut sesi latihan Tokyo Verdy. Kabar baik datang menghampiri para fans Chelsea. Alasannya kabar terbaru menyebut kalau Chelsea diizinkan menjual tiket pertandingan tandang. Sebelumnya klub asuhan Thomas Tuchel ini mendapat sanksi berupa larangan menjual tiket pertandingan. Hasilnya cuma penonton yang sudah membeli tiket musiman yang bisa hadir ke stadion. Akan tetapi kini pemerintah Inggris sudah memperbolehkan penjualan tersebut. Dan Chelsea sendiri masuk ke semifinal Piala FA dan akan berhadapan melawan Crystal Palace di tanggal 16 April mendatang. Masa depan Kylian Mbappe masih menjadi perbincangan hangat sejumlah media. Seperti diketahui, bomber PSG ini sering dirumorkan akan bergabung dengan Real Madrid. Akan tetapi keinginan Mbappe tersebut tinggal angan-angan saja. Alasannya karena Presiden FFF No Le Gret mendesak Mbappe untuk tetap bertahan di PSG. Sebagai informasi, FFF merupakan federasi sepak bola asal Prancis. Le Gret menilai kalau Mbappe akan memenangkan penghargaan Ballon d'Or seandainya bertahan di skuad Parisiens. Paul Pogba sering diberitakan gak bahagia dalam membela Manchester United. Oleh sebab itu, gelandang asal Prancis ini berpeluang hengkang dari Old Trafford pada musim depan. Alasannya karena kontrak Pogba akan berakhir pada musim panas nanti. Kabar terbaru menyebut kalau Pogba mulai diincar oleh Real Madrid, Juventus, dan PSG. Selain 3 klub top Eropa tersebut, Pogba juga diminati oleh sejumlah klub Premier League. UEFA dan FIFA memberikan sanksi ke sejumlah klub terkait perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini pun mendapat tanggapan dari bek Real Betis yakni Hector Bellerin. Bellerin mengkritik UEFA dan FIFA yang dinilai gak adil. Mantan pemain Arsenal ini menyebut kalau dua federasi tersebut seakan mengabaikan perang di Palestina. Menurut Bellerin, UEFA dan FIFA seakan bungkam dengan perang yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Bellerin meminta kalau keduanya bisa bersikap netral dan adil. Media Footy Headlines membocorkan desain jersey keempat AC Milan untuk sisa kompetisi musim ini. Jersey ini punya desain yang cukup unik. Pada bagian depan terlihat gabungan antara warna merah, hitam, dan putih. Selain itu, jersey ini juga masih dibesut oleh apparel sebelumnya yakni Puma. Sementara itu, desain ini juga mendapat tanggapan beragam dari para netizen. Salah satu netizen menganggap kalau desain tersebut merupakan gabungan dari jersey Real Madrid. Pratama Arhan menjalani latihan perdananya di Tokyo Verdy. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram resmi Tokyo Verdy. Saat itu mereka memperlihatkan momen Arhan yang sedang berlatih. Bek timnas Indonesia ini mendapat sambutan hangat dari rekan setim dan para netizen. Banyak netizen yang membanjiri kolom komentar dengan menyemangati Arhan. Sebelumnya mantan bek PSIS Semarang ini resmi bergabung pada awal Maret lalu secara gratis. UEFA mengkonfirmasi kalau sejumlah negara berminat untuk menjadi tuan rumah Piala Euro. Inggris dan Irlandia Utara tertarik untuk menjadi tuan rumah Piala Euro 2028. Sedangkan Italia, Rusia, dan Turki tertarik untuk menjadi tuan rumah Piala Euro tahun 2032.
Sementara itu Piala Euro 2024 dipastikan akan digelar di Jerman. Nantinya mereka akan menggunakan stadion di 10 kota berbeda, mulai dari Munchen, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Cologne, Gelsenkirchen, dan Dortmund. Guys, kita bacain komentar ini dari Daniel Alfa Cahyadi. Tim Liga 1 idola Kariska apa? Kalau aku suka Borneo FC guys, soalnya aku dulu tuh bersama Nita. Nah, kalau kalian di Liga 1 suka siapa? Komen di bawah guys. Sampai jumpa.